Indonesia, Pro 2 FM RRI Merauke, Papua. Menemani kamu melalui frekuensi FM 96,8 MHz. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Pro 2 FM RRI Merauke mengudara dengan FM 96.8 MHz. Telepon 09713258556. SMS dan WhatsApp 082198971968. Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 2 Merauke. Mobile application RRI Playgo. Suara kreativitas Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Numpang Nampang, berbagi kreativitas atau inspiratif. Numpang Nampang di Pro 2. Oke, terima kasih. Selamat sore sahabat kreatif di mana saja berada, apa kabar? Senang sekali kita jumpa di program acara Numpang Nampang Pro 2, tempat nampangnya generasi kreatif. Bersama saya Kakak Frankie Wohel ya, menjadi presenter untuk kebersamaan kita di sore hari ini. Apa kabar untuk semuanya? Semoga kabar baik, kabar menyenangkan, dan pastinya ada obrolan-obrolan yang kreatif atau obrolan-obrolan yang bisa memotivasi kamu, anak-anak muda yang ada di Kabupaten Merauke, ataupun juga untuk kamu yang sedang menyimak program ini melalui FM 96,8 MHz, ataupun juga melalui streaming kita di RRI Playgo, aplikasi mobile, ataupun juga beberapa aplikasi-aplikasi atau situs streaming lainnya ya. Ataupun juga yang sedang menyaksikan siaran langsung melalui Facebook, siaran langsung audio kita ya. Karena mengingat PSBB untuk Kota Merauke hingga tanggal 25, sehingga kita pun juga membatasi narasumber untuk datang ke studio. Namun tidak mengurangi jalannya program-program acara bersama para narasumber. Seperti saat ini narasumber saya tetap ada di program acara Numpang Nampang. Teman-teman saya yang luar biasa sekali, ini dari Taruna Remaja, para taruna ya, dari Politeknik Penerbangan Jayapura. Nah, untuk kamu yang mau kuliah bisa nih mendengarkan cerita mereka dan termotivasi untuk mengikuti jejak mereka atau seperti mereka ya.
karena mereka saat ini sedang menjadi taruna remaja di Politeknik Penerbangan Jayapura. Ada dua teman kita yang sudah tersambung lewat telepon. Yang pertama ada kakak Bramons Yohanes Ngilawane dan juga ada kakak Rio Febrian Tiljuir. Langsung saja kita sapa. Selamat sore adik berdua. Selamat sore Kak Izin. Iya, apa kabar nih untuk Bramons dan juga Rio? Baik ya? Siap, baik Kak. Baik. Ini posisi lagi di mana nih kalian berdua nih? Meskipun tidak datang ke studio tapi bisa menyapa ya sahabat kreatif kita nih. Siap izin Kak dari rumah. Oh, dari rumah. Oke, baik. Iya. Mungkin sore ini sahabat kreatif narasumber kita ini agak berbeda ya. Banyakan kata siap dan banyakan kata izin. Siap izin, siap izin. Secara ini mungkin sudah menjadi kebiasaan mereka, keseharian mereka menerima pendidikan ya atau edukasi di sekolah mereka yang bisa dikatakan semi militer ya. Oke, tapi Bramons dan juga Rio karena kita lagi nggak di kampus, jadi kita lebih santai ya. Begitu, siap laksanakan? Ya, bisa. Bisa ya. Oke, nah luar biasa buat Bramons dan juga Rio ya. Seorang taruna remaja Politeknik Penerbangan Jayapura. Nah, sebelum sampai ke situ, mungkin kalian bisa jelasin dulu nih sebelum nanti Kakak Frankie mau tanya kenapa kalian bisa memilih untuk menjadi seorang taruna di Poltekbang Jayapura ini. Tetapi bisa dijelaskan dulu sebenarnya kampus kalian ini kampus yang seperti apa pelajarannya atau kampus yang nantinya lulus jadi apa gitu. Khususnya di jurusannya kalian atau yang kalian sedang geluti. Siapa nih, Bramons atau Rio nih? Siap, izin Kak Taruna Bramon. Oke, Bramons silakan. Gimana nih? Siap, izin menjawab Kak. Jadi kampus kami adalah salah satu kampus Teknik Penerbangan Jayapura di bawah naungan Kementerian Perhubungan yang nanti ketika lulus para lulusan ketarunaan dapat bekerja di bawah Kementerian Perhubungan. Seperti juga bisa di wilayah BUMN ya. Izin Kak BUMN dan juga di luar daripada perusahaan-perusahaan di luar BUMN. Izin Kak. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari Rio selain Bramons tentang sekolah kalian ini supaya kita punya gambaran dulu nih. Siap, izin Kak. Untuk sekolah kami merupakan sekolah di bidang penerbangan. Jadi sekolah kami ini mempunyai 3 jurusan Kak. Jadi masing-masing kami mempunyai bidangnya tersendiri Kak. Seperti contoh Taruna Bramon, dia pada program studinya yaitu manajemen lalu lintas udara. Manajemen lalu lintas udara. Itu Bramons. Siap Kak. Kamunya? Dan untuk saya sendiri di manajemen bandar udara. Dan masing-masing kami mempunyai tujuan yang sama, yaitu bekerja di insan perhubungan, menjadi seorang insan perhubungan, terlebih khususnya di sektor udara atau penerbangan. Baik, tadi kan ada 3 tuh. Ada 3 tuh. Satu tadi lalu lintas udara, kemudian kamu di bagian apa? Manajemen bandar udaranya. Manajemen. Yang satunya apa? Siap, izin Kak, untuk yang satunya itu teknik listrik bandara Kak. Teknik listrik bandara ya. Oke, baik. Jadi ini kurang lebih beberapa jurusan yang ada di kampus kalian nih di Jayapura sana ya. Baik. Nah, baik. Nah, mungkin saya duluan ke Bramons dulu nih. Lalu lintas udara ya, penerbangan ya. Oke. Siap, izin Kak. Ya, baik. Mungkin bisa dijelaskan satu-satu ya, bagaimana ceritanya kamu bisa sampai berniat atau bisa sampai mengikuti menjadi taruna remaja di Poltekbang Jayapura, khususnya di jurusan yang sudah kamu pilih. Apa memang ini menjadi keinginan kamu atau memang terjebak atau disuruh orang tua atau ikut-ikut temen nih? Biasanya kan anak-anak mahasiswa gitu, Bramons. Ya, baik. Izin Kak. Halo sahabat kreatif, pendengar setia radio Pro 2 RRI Merauke, dimanapun kalian berada, tetap dalam kondisi yang sehat dan terhindar dari COVID-19. Baik. Singkat cerita tentang saya, dari kecil memang saya sudah suka dan tertarik dengan dunia penerbangan, sehingga dari kecil memang saya sudah memiliki fokus kepada dunia penerbangan. Kemudian setelah lulus dari SMA, saya mulai mencari beberapa informasi dan persyaratan
untuk menjadi sebuah atau seorang insan perhubungan. Dan rata-rata tuh ketika saya mencari informasi baik lewat Instagram maupun Google, saya mencari tuh rata-rata sekolah penerbangan itu mereka ikatan dinas. Dan mereka untuk sekolahnya itu berbasis asrama dan kemudian itu mereka semi militer atau ketarunaan. Dan saya memang ya kalau mau bilang suka juga ya karena saya suka dunia penerbangan, jadi itu risiko yang harus saya ambil atau itu tantangan bagi saya juga tersendiri. Dan kemudian memang untuk sumber informasi itu sangat minim sekali ketika pada saat itu, sehingga saya tuh harus mencari informasi itu secara update hampir setiap hari supaya saya mendapatkan informasi yang akurat. Dan pada saat itu Tahun saya berapa sudah ini? mendapatkan Itu tahun berapa? 2019. 2019 ya, berarti baru 2 tahun lalu ya. Oke, lanjut. Ya, baik. Dan selanjutnya saya mendapat informasi bahwa itu ada tahapan-tahapan seleksi tes yang harus saya hadapi baik akademik, non-akademik, wawancara, dan juga kesamaptaan dan kesehatan. Dan semua itu untuk Provinsi Papua kami semuanya wajib tes di Jayapura. Oke, jadi harus berangkat ke Jayapura setelah tahu nasibnya nih lolos atau tidak lolos ya, Bramans ya? Siap. Oke. Tapi saya percaya saya sudah fokus, maka di situ semua akan keluar energi positif dari saya karena saya sudah fokus kepada jalan itu sendiri. Dan kemudian setelah sampai di Jayapura, saya tidak menyangka bahwa saya akan bertemu teman-teman dari Kabupaten Merauke. Oh, ada juga. Dan kami semua di sana itu sebelumnya di waktu di Merauke kami itu tidak pada saat kami tes secara online itu kami tidak bersamaan. Tetapi ketika sampai di Jayapura baru kami ketemu semua dengan kontingen dari Merauke yang pada saat itu tes dari perwakilan dari Merauke. Baik. Dan sampai di sana memang ada suka dan duka yang kami hadapi karena ada beberapa teman-teman kami yang harus gugur dalam beberapa tahapan tes. Sehingga itu juga menjadi ya dorongan bagi kami yang tetap bertahan sampai puji Tuhan sampai kami masuk ke sini. Dan juga ada beberapa teman-teman yang karena mereka jurusannya mereka bisa pilih, jadi mereka pilih di luar. Tetapi saya memang dari awal saya memang pilih di Papua karena satu lebih dekat antara Jayapura dan Merauke sehingga untuk orang tua atau keluarga yang bolak-balik gampang ya. Siap, izin. Baik. Dan selanjutnya yang berikutnya itu saya juga ingin membangun sumber daya manusia di Papua lebih baik lagi ke depannya sehingga saya mau lebih memilih sebaiknya saya mengabdi di Papua. Saja. Baik. Saya bersekolah di Papua. Baik. Karena kan Bramans kan Ngilawangnya orang utara ya, maksudnya orang Papua juga ya. Jadi siap, izin Kak. Iya, baik. Nah, tapi kamu memilih memang dari awal ini ya, jurusan apa? Lalu lintas udara ya. Namanya apa tadi? Jurusan? Izin Kak, manajemen lalu lintas udara. Lalu lintas udara. Memang dari pertama sudah niat untuk memilih jurusan ini, lalu lintas udara. Dan tahu seperti apa kerjanya gitu. Siap, izin Kak, sebelumnya memang saya sudah menggali banyak informasi dari Google dan juga Instagram, sehingga pada saat saya tes, saya sudah mempersiapkan bekal-bekal yang harus saya hadapi saat perang. Baik, kenapa sih mau memilih jurusan ini? Apa yang menarik setelah kamu mencari tahu dari berbagai sumber informasi, sampai mungkin Bramans bilang, saya mau jadi ini deh, orang-orang yang ngatur-ngatur lalu lintas udara gitu, ngatur pesawat gitu. Apa yang menarik? Mohon izin Kak. Yang membuat saya tertarik adalah saya ini memang orang yang suka cenderung kepada public speaking, sehingga saya suka untuk berkomunikasi itu saya sangat-sangat suka dan tertarik dan lincah juga, sehingga saya memilih air traffic management karena dia adalah seorang controller atau pemandu lalu lintas udara yang memandu pesawat untuk landing dan take off. Baik. Seperti yang kalau kita orang awam lihatnya yang sering di tower gitu ya, yang sering berkomunikasi langsung dengan pilot pesawat gitu ya.
di ATC. Siap, izin Kak. Baik, oke, kita ke Rio dulu nih. Rio, masih menunggu giliran kan? Siap, Oke, izin Kak. ya, nah Rio sendiri nih bisa diceritakan nih Rio, sampai kamu bisa masuk ya menjadi seorang taruna remaja di Poltek Bank Jayapura ini dan akhirnya memilih jurusan manajemen bandar udara ya. Ini seperti apa nih? Siap, sebelumnya mohon izin Kak, saya sapa dulu untuk seluruh sobat kreatif semua di mana saja berada, pendengar setia Pro 2 RRI Merauke. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman saya atau cerita saya tentang bagaimana sampai saya bisa masuk menjadi taruna di Politeknik Penerbangan Jayapura dan memilih jurusan manajemen bandar udara. Untuk saya pribadi mungkin memiliki cerita yang agak berbeda dengan Bramon, karena sebenarnya kalau saya sendiri itu, kalau kata dosen saya pernah kami juga ditanya seperti ini, mungkin saya lebih tepatnya ke tes untuk iseng-iseng berhadiah begitu. Jadi kebetulan juga kan untuk tesnya kan bertepatan dengan sekolah tes kedinasan yang lain. Jadi saya sebelumnya juga sempat tes sekolah kedinasan yang lain, tapi saya sempat gagal. Kemudian saya dengar ada yang baru nih, ada saran dari teman saya nih, yaitu tentang sekolah di Politeknik Penerbangan Jayapura. Kemudian saya penasaran karena kebetulan teman saya juga kan dia salah satu alumni dari situ, dia di kelas, jadi dia bercerita dengan saya seperti apa itu. Kemudian dikasih tahu itu ada 3 program studi. Kemudian teman saya jelaskan, teman saya sarankan untuk memilih manajemen bandar udara, yang dimana di situ saya sudah pelajari dari dia. Saya tangkap bahwa untuk menjadi seorang manajemen bandar udara itu diusahakan untuk serba bisa, karena di manajemen bandar udara kita dituntut untuk harus bisa mengoperasikan operasional di bandar udara, dan juga di manajemen bandar udara kita bisa belajar banyak hal. Ada di situ dikenal sebagai aspek. Mungkin kalau untuk yang teman-teman orang awam tidak tahu apa itu aspek, aspek itu yang biasa pada saat teman-teman sobat-sobat kreatif ke bandara, ada itu petugas-petugas yang di X-ray atau yang sedang memeriksa barang-barang sobat-sobat semua. Nah itu yang disebut dengan petugas aspek. Ada juga AMC, ada juga PKPPK, atau mungkin lebih dikenal kalau orang awam itu seperti petugas pemadam kebakaran, tapi terlebih khusus di dunia penerbangan atau pada saat kecelakaan pesawat seperti itu. Dan ada juga yang lain disebut dan seperti itu Kak. Jadi kalau secara pribadi saya orangnya tuh ingin serba bisa gitu Kak. Jadi saya ingin bukan hanya pada saat seorang aspek saja saya bisa, tapi juga di dunia yang lain. Jadi secara pribadi saya ingin menantang diri saya untuk ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Mungkin seperti itu Kak. Untuk alur ceritanya saya sama seperti Taruna Bramon. Kami sebelumnya juga alur tesnya seperti itu, sama juga dengan sekolah kedinasan yang lain. Jadi untuk alur tesnya kurang lebih sama seperti itu Kak Izin. Baik. Jadi kalau tadi Bramon lebih ke yang nanti mengatur lalu lintas pesawat yang mau terbang dan yang mau mendarat ya, komunikasi dengan pilot. Tapi kalau siapa kamu Rio lebih ke manajemen bandara, jadi AFSEC, kemudian juga beberapa tenaga teknis di landasan begitu ya, di landasan atau di bandaranya itu sendiri. Nah setelah kamu tahu ternyata seperti begitu, apakah kamu merasa bahwa wow saya ternyata tidak salah pilih dan betul-betul ini adalah keberuntungan bagi kamu atau gimana Rio? Ya benar Kak, untuk itu ternyata memang satu hal yang saya syukuri itu adalah saya memilih sebuah program studi yang memang benar-benar ada di bidang saya, yaitu seperti yang saya dengar-dengar itu bisa di manajemen bandar udara itu bukan hanya bisa satu hal, tapi kita bisa belajar banyak hal. Nah seperti hal itu yang membuat saya merasa bahwa hal itu saya syukuri sehingga saya bisa masuk di manajemen bandar udara. Jadi benar-benar satu pilihan yang tepat bagi saya Kak. Baik. Karena apakah kalian menganggap bahwa jurusan yang kalian dapati saat ini menjadi bangku perkuliahan kalian adalah tempat yang sebenarnya susah juga didapati oleh anak-anak muda lainnya mungkin yang ingin kuliah atau gimana? Siap Kak, untuk itu sih benar Kak. Soalnya kan kami secara pribadi kami ingat kata-kata pengasuh kami, kalau pengasuh kami bilang menjadi taruna itu tidak gampang. Kalau gampang pasti banyak yang menjadi taruna. Karena menjadi taruna itu kami kehilangan akan masa muda kami. Betul. Dimana kami di kampus juga kan selalu ditekan sesuai dengan di karantina gitu kayaknya ya.
Benar Kak. Baik. Seperti itu, Kak. Oke, iya, ini luar biasa sekali ya menjadi seorang taruna di usia remaja dan akhirnya kalian siap ya untuk menyesuaikan dengan bagaimana bentuk pendidikan yang ada. Nah, kita kan tahu kan namanya taruna kan pasti didikannya semi militer nih. Nah, nih kembali ke Bramons dulu yang pertama. Bagaimana Bramons bisa menyesuaikan dengan bentuk pendidikan yang semi militer? Apakah bisa disesuaikan saat itu atau memang awal-awalnya dulu butuh penyesuaian atau merasa takut dan sebagainya? Jujur kalau saya, waduh, saya stres juga nih disuruh ini sebagainya gitu. Dan semi militer seperti apa dari nilai kedisiplinannya atau ketegasan-ketegasan dalam pendidikan di kampus gitu, Bramons? Ya baik, mohon izin menjawab Kak. Jadi sebelumnya itu memang saya sudah dengar beberapa kisah tentang taruna, baik dari YouTube dan juga dari TV, tentang pemukulan taruna dan kekerasan taruna. Memang itu menjadi warning bagi saya pada saat saya pertama kali di 3 bulan pertama digembleng. Itu menjadi warning bagi saya karena saya juga takut. Jadi saya juga pada saat itu memang sempat kebayang-kebayang, tetapi satu yang selalu saya pegang bahwa saya harus pulang dengan harapan orang tua saya. Saya harus pulang dengan membanggakan orang tua saya dan tidak pulang dengan mengecewakan orang tua. Sehingga itu menjadi harapan saya dan juga menjadi tongkat estafet saya untuk melangkah dan bertahan pada saat itu. Dan untuk diketahui bersama bahwa memang ketika di dalam itu memang kita harus disiplin, menyiapkan dulu mental kita. Contohnya apa nih? Karena kalau mental seperti izin Kak, misalkan ketika kita ada di dalam, kita harus mengikuti prosedur yang ada atau aturan-aturan yang ada. Kita tidak boleh melawan atau yang lain, karena ketika kita melawan, sanksinya maka apa? di situ kita akan mendapat sanksi. Contohnya sanksi apa Dan nih? itu akan seperti salah satunya mungkin kami dihukum seperti push up. Waduh. Terus? Dan juga kena poin izin Kak. Oh, kena poin hijau. Wah, lumayan tuh push up sekalian olahraga ya. Berarti ini badan-badan kalian berotot-otot kayaknya ya. Semakin banyak kena sanksi. Oke, lanjut lagi. Aturan-aturannya tadi dilanjutin, Bramons. Iya baik Kak. Terus kemudian di dalam itu memang kami semua sudah diatur sesuai dengan porsinya. Jadi kami tidak akan sampai mati atau sampai bahkan tewas di dalam karena semua itu sudah dengan porsinya. Baik untuk porsi senangnya, porsi dukanya, porsi sukanya. Itu semua sudah diporsikan. Dan seluruh jadwal baik dari kami bangun sampai kami kembali tidur, itu semua sudah diatur. Diatur ya. Baik. Ya, izin Kak. Baik. Oke. Untuk makanan dan juga semua diatur ya. Kesehatan sudah diatur Kak. Baik, berarti jam tidur, jam bangun, jam sekolah, jam olahraga benar-benar semi militer ya. Kalau kita bayangkan ya kayak tentara gitu ya. Cuma mungkin tidak seberat para tentara ya. Yang siap izin Kak. Ya, baik. Nanti sebentar Bramons, Kakak masih pengen tanya juga bagaimana momen-momen awal masuk, suka duka yang paling diinget tuh dihukum kayak gimana atau kayak gimana gitu ya. Tapi kita ke Rio dulu nih. Oke, Rio. Siap Kak, izin. Kalau kamu gimana nih ceritanya tentang siap bahwa ini adalah sekolah semi militer. Apalagi kan kamu dulu bilang coba-coba nih. Apakah memang dari awal sudah siap juga mentalnya atau memang sudah tahu bahwa udah saya coba-coba aja, kalau emang masuk ya udah siap mendapatkan bentuk pendidikan yang semi militer gitu. Gimana Rio? Siap. Mohon izin Kak. Karena sebelumnya saya memang tes sekolah kedinasan yang lainnya, jadi mental saya itu saya sudah memang persiapkan Kak. Jadi pada saat masuk saya sudah persiapkan matang-matang. Jadi saya sudah tahu apa yang terjadi, resiko apa yang saya ambil ketika saya masuk. Jadi semuanya saya sudah persiapkan. Jadi pada saat awal saya masuk itu benar-benar saya kalau mau dibilang pasrah memang pasrah. Kalau mau dibilang serius memang serius. Jadi saya berada di tengah-tengah itu Kak, posisi itu. Jadi untuk soal itu yang jelas menjadi seorang taruna itu harus siap mengambil risiko Kak. Baik. Dan satu hal yang saya senang dari kita ketika menjadi taruna itu kata Pak Direktur kami bilang dan seluruh orang-orang yang memotivasi kami di dalam kampus, mereka bilang kalau bisa tidak bisa harus bisa. Jadi itulah yang menambah semangat kami sehari-hari ketika menjalani kehidupan sebagai seorang taruna di kampus.
Jadi di samping pemikiran dari yang mungkin orang-orang pikir Taruna itu semi militer, keras atau yang lain-lain, tapi kami jalaninya bahwa kami ambil santai, di mana kami masuk pendidikan yang kami tahu, kami keluar, kami bisa jadi orang. Mungkin seperti itu, Kak. Baik. Jadi jangan dilihat bagaimana bentuk pendidikannya, tapi setelah tamat gitu kan, punya peluang yang besar ya, mendapatkan pekerjaan dan sebagainya ya. Oke, ya sebelum break kalian pengen nyapa siapa? Siapa tahu ada teman-teman di Jayapura dengar atau dosen atau pimpinan kampus yang dengar. Bisa disapa dulu nih sebelum kita break lagu, Bramons dan juga Rio. Karena ini juga terekam siaran ini. Siap, mohon izin Kak, tentunya yang pertama kami ingin menyapa sekolah kami tercinta yaitu di Kampus Politeknik Penerbangan Jayapura. Selamat sore untuk semua ataupun selamat siang buat teman-teman Taruna kami yang ada di luar Papua. Karena mohon izin ini juga kami sudah sebarkan di kampus kami, jadi dengan otomatisnya teman-teman kami juga yang dari luar sedang menyaksikan. Jadi kami ingin menyapa selamat sore ataupun selamat siang buat semua rekan-rekan Taruna maupun seluruh staf di kampus kami mendengarkan, dan kami juga mohon izin untuk berbicara pada sore ini, Kak. Baik, ini poin plus mungkin ya. Yang pertama kalau saya. Ya, ini tadi yang barusan siapa, Rio ya yang ngomong ya? Siap, Kak. Oke, mungkin Bramons tambahan? Baik Kak, kalau saya cuma mau menyapa bagi seluruh pejuang kedinasan, yang terutama yang pejuang kedinasan tahun 2021 yang ada di Merauke. Semoga tetap semangat, jangan pernah patah semangat dan terus berjuang. Kalian harus bangga dengan diri kalian karena kalian adalah anugerah terindah dari Tuhan. Baik. Dan sepertinya kampus pun juga bangga sama kalian berdua karena secara tidak langsung kalian sudah memperkenalkan bagaimana sekolah kalian ya untuk masyarakat Merauke ataupun seluruh Indonesia yang lagi mendengarkan siaran ini. Rio dan juga Bramons, kita jeda lagu dulu ya, jangan kemana-mana. Kita akan kembali sesaat lagi bersama taruna remaja kita dari Kampus Politeknik Penerbangan Jayapura. Bersama saya Kakak Frankie Wohel sesaat lagi. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
Pramugarinya cakep juga tuh. Mana sih, Jo? Oh iya, cakep ya. Dia kesini tuh. Namanya Euis. Eis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Eis. Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak? Iya, Mbak. Eis. Eis, Jo, bukan Eis. Orang Sunda apa teh? Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge? Muhun, abdi di Bogor. Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu. Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional. All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Pro2 FM, suara kreativitas, Numpang Nampang, berbagi kreativitas atau inspiratif. Numpang Nampang di Pro2. Iya, saya Kakak Frankie Wohel. Kita masih di Numpang Nampang bersama kedua taruna remaja kita dari Politeknik Penerbangan Jayapura. Ada Bramons Ngilawane dan juga Rio Tiljuir ya. Selamat sore teman-teman, adik-adik berdua masih standby di ujung telepon situ ya. Siap Kak, izin masih standby. Iya, ini kata izin, kata siap nih udah Kakak strap lebih dari 20 loh. Oke, tapi masalah edukasi memang ya diajarkan untuk mengucapkan kata siap, izin dan sebagainya. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan arti dari pengucapan itu atau tujuannya apa sih pendidikan sampai setegas itu? Ayo, Bramons atau Rio nih yang bisa jelasin siapa nih? Siap, izin Kak. Mungkin saya akan menjelaskan sendiri terkait kata siap dengan izin. Ini siapa nih, Bramons ya? Siap, izin. Ya. Taruna Rio. Oh, ini Rio. Kita jadi tebak-tebakan ya, cuma karena warna suara agak-agak mirip semuanya. Oke, lanjut Rio. Siap, izin Kak. Kalau dari saya, dimana kan menjadi taruna itu kita diajarkan untuk disiplin. Kita juga ajarkan untuk harus selalu siap. Kita juga diajarkan untuk sebagai taruna itu kita harus menjaga sikap dan etika kita. Jadi ketika kita menjadi taruna, kata siap itu mungkin lebih kepada arti dari bahasa Indonesia itu sendiri Kak. Di mana ketika kita diperlukan, ketika kita dibutuhkan, kita selalu siap. Jadi itu mewakili arti dari sebenarnya dari bahasa Indonesia di mana kita selalu siap Kak. Baik. Kalau izin? Jadi, untuk itu. Kalau izin itu mungkin seperti kepada etika kita atau kesopanan kita untuk menyelesaikan dengan instruksi. Jadi ketika kami izin berbicara itu merupakan salah satu etika kita sehingga kita harus menjaga sikap kita. Jadi kita bisa awali dengan kata izin. Baik. Sempat mengalami kesulitan tidak Rio sama Bramons harus merubah tata bahasa atau kebiasaan kalian siap izin sampai di luar dari itu pun juga kayak kemarin kakak menghubungi kalian berdua sampai tadi juga
ngomong ke kakak siap izin. Apa memang tuh sudah menjadi keterbiasaan mendarah daging begitu ya? Siap izin Kak, mungkin memang seperti itu Kak. Jadi kalau boleh cerita sedikit pengalaman, ini ada cerita dari saya, di mana waktu ketika saya masuk kampus, ini juga merupakan salah satu perubahan Kak. Jadi pada saat kita pesiar pertama kali, kayak seperti kita diizinkan keluar gitu Kak, setelah 3 bulan masa konsinir kami atau masa kami di kampus, kami diizinkan pertama kali keluar. Jadi kata siap dengan izin itu sudah mendarah daging. Jadi ini ada cerita sedikit Kak untuk teman-teman semua boleh dengar, di mana pada saat pesiar pertama kami kan jalan, kalau ini kami naik taksi. Jadi pada saat naik taksi, saya karena kebiasaan kata siap sama izin, jadi mau naik taksi nih Kak. Saya tanpa sadar, saya ketuk pintu mobil, pintu taksi saya ketuk, kemudian saya bilang izin masuk. Kemudian saya bilang izin masuk. Kemudian yang om supirnya di dalam lihat saya heran, tapi saya belum sadar. Kalau kami di kampus, kami punya kebiasaan ketika begitu memasuki ruangan, kita bilang izin masuk, ruangan, kita bilang izin masuk, kemudian diizin masuk, baru kami boleh masuk. Teriak taruna. Jadi begitu buka pintu, langkah pertama kami teriak taruna. Jadi pada saat saya bilang izin masuk, kemudian saya buka pintu dalam taksi, saya langkah pertama di tangga-tangga taksi, saya bilang taruna. Kemudian om supirnya langsung bingung kenapa, dan di situ juga ada teman-teman saya di belakang. Teman-teman datang, kemudian kaget, mereka mau tegur tapi sudah terlanjur tanpa sadar. Jadi teman-teman saya di belakangnya tertawa. Kemudian karena kemudian salah juga Kak. Saya jadi korban. Jadi yang di belakang mereka bilang saya begini. Oh ya sudah, hampir kami juga seperti yang saya lakukan, hampir teman-teman seperti yang tadi saya buat. Tapi karena saya sudah jadi contoh, jadinya mereka masuk saja. Jadi akhirnya saya rasa malu. Baik, tapi itu menandakan, ya itu menandakan bahwa pendidikan berhasil membentuk kalian, benar nggak? Sampai harus keluar kampus juga terbawa. Berarti kan bentuk pendidikan yang diterapkan di sekolah itu dengan pola metode yang mampu merubah kalian, dan itu adalah kebanggaan sekolah juga. Kalian berhasil dan kalian pun juga bisa menyesuaikan dan mengikuti. Kalau Bramons gimana Bramons? Siap izin gitu. Kalau liburan ke Merauke atau ketemu teman-teman lagi reunian gitu, mungkin punya cerita atau cerita yang lain masalah siap izin gitu? Siap. Kalau saya Kak, memang saya kayaknya tidak terlalu banyak punya cerita seperti Kakak Rio. Jadi kalau saya itu memang waktu pertama kali itu memang pada saat kembali ke rumah, itu memang orang tua saya memanggil dan saya berteriak dari dalam kamar, siap. Jadi mama sama papa panggil Bramon, siap izin gitu ya? Iya. Mama ya, sama itu karena mungkin itu mama bisa keselak di dapur tuh kalau panggilnya dari dapur tuh. Siap izin Kak. Oke, terus? Dan memang itu saat saya kembali itu memang ada beberapa perbedaan dari kampus yang saya bawa, yaitu bangun pagi. Yang biasanya di rumah itu memang saya tidak terbiasa terlalu bangun sampai jam 4 itu. Tetapi pada saat di kampus saya harus bangun jam 4 dan itu dari jam 3 itu memang yang muslim itu memang mereka sudah bangun. Dan memang itu kami sudah melaksanakan ibadah, lalu kami pergi untuk berolahraga. Dan selanjutnya melaksanakan apel makan pagi dan dilanjutkan dengan pendidikan. Dan untuk memang pada saat itu memang kembali ke rumah itu memang saya bangun tuh memang rasa lebih awal pada saat pertama-pertama izin Kak. Baik. Jadi ada perubahan karakter kalian, pembawaan diri kalian ya gitu ya. Mungkin psikis juga ya, jadi berubah, lebih kuat, mentalnya lebih kuat gitu ya, lebih berbaja gitu ya, Bramons dan juga Rio ya. Siap. Ya, izin Kak. Baik, kebanggaan orang tua nih ya. Tidak salah gitu mempercayakan kampus untuk mendidik kalian berdua. Nah, punya nggak cerita suka duka gitu? Mungkin pelajaran ini yang paling nggak enak atau paling takut gitu, yang mungkin itu berkesan, yang masih kalian terngiang-ngiang sampai sekarang. Mungkin Bramons lanjut, baru habis itu Rio. Siap. Kalau saya untuk duka, memang kalau untuk yang tidak enaknya itu pada saat misalkan teman seperjuangan saya, pada saat kami mada tukar 3 bulan dan kemudian dia harus memilih untuk tidak bersama-sama dengan kami atau dia memilih untuk keluar daripada pendidikan, itu memang merupakan kisah yang paling sedih bagi saya karena ada sudah lebih dari 3 orang yang
keluar dari pada saat pendidikan, dan itu juga bukan karena masalah pemukulan atau kekerasan, bukan ya? Karena kembali lagi mental pada saat masuk itu memang kita harus siap, dan juga dukungan orang tua serta takwa kepada Tuhan itu memang harus kita pupuk dari awal sebelum masuk. Baik. Kalau Bramons menguatkan mental dengan cara apa biasanya? Kalau saya itu kembali pada saat memang dari awal, kalau kami dari pagi untuk adaptasi gitu. Ibadah bersama-sama di gereja, dan yang Muslim ke masjid. Jadi kami sudah memang dari awal itu memang Tuhan sudah merestui jalan kami pada saat pendidikan. Sehingga kami merasa selalu senang, selalu enjoy, ya izinkan. Baik, kalau Rio gimana Rio? Paling mungkin terngiang-ngiang gitu zaman awal masuk atau butuh penyesuaian, aduh dapat gini buat ini, pelajarannya kayak gini gitu. Gimana Rio? Siap, mohon izin Kak. Kalau terkait duka, kalau saya mungkin sukanya aja dulu Kak. Soalnya kan tadi dari Bramos yang duka, kalau saya dari sukanya. Sukanya itu tentunya itu tentang kita kan dari berbagai daerah nih Kak, dapat berkumpul di satu kampus. Mungkin itu sukanya itu dapat banyak teman Kak. Jadi dari daerah ini, dari daerah luar Papua juga ada. Jadi senangnya tuh, sukanya saya tuh di situ Kak, dari berbagai daerah. Kita juga bisa belajar dari budaya yang lain, bahasanya. Mungkin itu suka dari saya seperti itu Kak. Baik. Dan mungkin kalau untuk duka sebenarnya sih kalau secara pribadi lebih kepada dibawa asik saja sih Kak, soalnya kalau saya. Baik. Karena dalam dunia pendidikan sebelum saya masuk, saya sudah memang terima kalau apapun yang terjadi itulah risiko saya menjadi seorang taruna. Jadi kalau terkait duka mungkin saya lebih kepada dibawa asik saja apapun yang terjadi. Mungkin seperti itu. Baik, Rio tetap bertahan. Rio nanti jawab duluan. Ini kan pasti setiap kalian kan punya pelajaran yang berbeda-beda ya, antara Rio di manajemen bandar udara, kemudian juga siapa? Bramons di bagian pengatur lalu lintas ya, lalu lintas. Ya, baik. Nah, pelajaran apa sih yang menurut kalian bahwa wow, anak-anak yang nggak masuk di sini tuh nggak beruntung kayak kita gitu, sehingga ini juga bisa merangsang teman-teman, wah saya pengen kuliah seperti kalian. Artinya sesuatu hal baru apa, atau menarik ketertarikan apa, yang indahnya apa, yang kerennya apa sih, sampai dalam hal ini mata pelajarannya gitu, mata kuliahnya gitu, Rio. Siap, izin Kak. Kalau saya sih ada itu yang namanya radiotelefoni dan aptek. Kalau secara dari dua mata kuliah yang saya senangi itu, kalau untuk radiotelefoni ada itu namanya prasiologi. Itu bahasa penerbangan yang mana hanya bisa dikomunikasikan oleh pilot dan ATC. Ya, ATC. Kemudian yang kedua itu ada namanya aptek atau aviation security. Di mana kalau saya mungkin pandangan orang awam seperti biasanya sebelum saya menjadi seorang taruna penerbangan, di mana kami pada saat ke bandara mungkin ya, ini pandangan orang awam yang tahu saya banyak juga seperti ini. Kita kalau ke bandara kita melihat mereka yang petugas aptek, mereka itu mungkin dianggap seperti satpam. Padahal sebenarnya mereka bukan satpam. Mereka itu orang yang bekerja dengan berlisensi atau mempunyai lisensi, atau kita bilang mungkin kalau lebih gampang digambarkan itu seperti SIM. Jadi surat izin. Berarti pekerjaan bergengsi ya? Ya benar. Jadi mungkin kalau untuk orang awam pandangannya, mungkin kalau dari saya bisa dibedakan. Kalau seorang aptek itu tugasnya sangat mulia. Karena coba bayangkan untuk satu penerbangan, jika seorang petugas aptek atau orang yang periksa barang di X-ray, dia salah lihat atau dia salah perhatikan ada bom. Pasti di pesawat itu akan terjadi suatu insiden, kejadian. Baik. Nah seperti itu. Jadi menurut saya itu yang membuat saya senang ketika belajar aptek, di mana tanpa secara tidak langsung kita juga dapat menyelamatkan nyawa orang banyak. Baik. Jadi ada ketelitian gitu yang diajarkan ya, pelajaran untuk teliti dan sebagainya begitu ya. Siap Kak. Baik, berarti harus belajar curiga-curiga juga tuh. Jangan sampai ada ini gitu. Siap Kak. Siap Kak, itu belajar bahasa tubuh juga Kak. Oh, bahasa tubuh ya. Luar biasa ya. Saya jujur benar. Setelah dengar tertarik juga. Waduh, kenapa dulu saya tidak masuk di sekolah gituan ya, malah jadi penyiar radio. Oke. Nah, kalau Bramons gimana Bramons? Mungkin Kak, kalau untuk
untuk jurusan atau pelajaran. Pelajarannya. Baik. Memang sebelum saya masuk ya izin Kak, untuk tahun ini yang tahun 2020 yang tembus dari Kabupaten Merauke itu hanya 1 orang izin Kak. Oh, siapa? Maksudnya satu orang saja. Memang jarak sedikit ya yang bisa masuk di jurusan kamu ya, lalu lintas penerbangan udara nih. Itu dari tahapan-tahapan tes, kebetulan yang dari Merauke itu yang tembus itu hanya 1 dari beberapa orang yang tes. Jadi harapan saya mungkin sebelum lanjut ke topik yang tadi, harapan saya mungkin untuk generasi muda yang sedang berjuang atau yang baru lulus dari SMA, kalian harus banyak lagi belajar dan tidak pernah berhenti untuk belajar dari sebuah kegagalan, karena dari situlah akan terpancar masa depan yang cerah bagi setiap orang yang memiliki harapan ke depan. Baik. Nah, kalau kayak kalian ini, ya lanjut dulu. Izin Kak, kalau untuk mata pelajaran yang saya paling suka, saya paling suka itu karena kami ini adalah sekolah yang memiliki aktivitas untuk pembelajaran banyak di praktek, sehingga saya kan untuk ATC kan banyak lebih kepada komunikasi, dan yang membuat saya tertarik itu di bagian untuk persologi, untuk komunikasi antara pilot dengan pesawat, dan itu juga bukan hanya untuk soal komunikasi, tetapi di dalam situ kami harus memandu pesawat dengan benar sesuai dengan prosedur. Jadi jika terjadi sesuatu dengan pesawat, ketika ada apa-apa terjadi, kalian yang bertanggung jawab. Itu kami yang bertanggung jawab, sehingga itu menjadi tantangan tersendiri dan kebanggaan tersendiri untuk belajar banyak tentang jurusan saya. Baik. Kalau untuk kampus saya kalau untuk kampus saya ini perkataan dari teman-teman saya dari luar kampus seperti dari Aceh, dari Medan, dari Jakarta, mereka itu sangat bangga ketika datang ke Papua karena mereka kaget dengan alam Papua karena kampus kami itu berada di Pantai Besji. Oh, izin Kak. Baik. Oke, nah jadi menarik ya, masih menyatu dengan alam dan ada keindahan alam Papua ya yang terlihat. Siap, izin Kak. Dan untuk ekstrakurikulernya memang dari seluruh kedinasan di dunia penerbangan kami memang memiliki keunggulan yang berbeda atau memiliki keunikan sendiri, karena kami taruna juga diajarkan bahasa Jepang atau kami punya bahasa asing, bahasa Jepang, dan kemudian kami juga dilatih untuk robotik. Robotik ini apa nih? Izin Kak, itu kami dilatih untuk memahami teknologi lewat praktek-praktek karya robotik seperti membuat pagar otomatis dan seperti contoh-contoh lainnya mungkin yang bernuansa robotika. Baik, ini kalian bukan kalian, Bramon sudah pernah mencoba praktek berkomunikasi dengan pilot gitu, ada mata kuliah kayak gitu? Siap, izin Kak. Sudah? Siap, ada Kak. Coba praktek 1 kalimat pendek deh, kakak kasih challenge nih, tantangan. Coba. Saya lagi pilot nih ceritanya nih. Biasa pilot ngomongnya apa? Landing position atau apa tuh? Siap, izin Kak. Ini salah satu contoh psikologi pada saat pesawat memanggil seorang controller. Kayak izin Kak. Kalian kan controller. Ini saya prakteknya dari bahasa kami saat kami di lab. Izin Kak. Silakan. Pure Tower Papa Kilo Indonesia 33 Power. Indonesia 33 Power. Cyclops Info. Sorry. Minta maaf Kak, izin saya ulang, saya gugup, izin Kak. Oke, didengerin ratusan orang nih. Oke, lanjut. Oke, action. Izin Kak. Gugup. Oke, tapi memang penguasaan bahasa Inggris itu sangat penting ya, Bramons ya. Siap, izin Kak. Baik, masih berani mau coba lagi? Siap, berani Kak. Oke, harus ya, jiwa-jiwa mental kuat kok. Oke, lanjut. Pure Tower Papa Kilo Bravo Juliet November. Papa Kilo Bravo Juliet November, Pure Tower, go ahead. Ya, izin Kak, itu untuk artinya apa tuh?
Izin Kak, jadi misalkan saya memanggil dari pesawat, saya memanggil kepada seorang controller atau petugas tower yang bertugas pada saat itu, dan kemudian dia menjawab dengan menyebut nama itu dan kemudian namanya. Oke, baik. Kayaknya menarik sekali ya, seperti kalian-kalian di dunia penerbangan ini ya. Punya bentuk pekerjaan yang tidak sembarang bisa orang dapat dan memang harus dididik dengan mental yang kuat, kedisiplinan karena menyelamatkan banyak orang ya. Rio dengan AFSEC-nya, kemudian juga Bramons juga berkomunikasi untuk mengatur pilot membawa pesawat dan sebagainya ya. Oke, ini menarik sekali. Bagaimana sejauh ini respon orang tua untuk kalian berdua? Bramons, lanjut dulu baru Rio. Siap. Kalau saya respon orang tua itu selalu yang baik untuk anaknya, orang tua selalu mendukung. Jadi saya selalu percaya dan saya juga selalu menjaga kepercayaan orang tua. Sehingga pada saat pendidikan saya selalu untuk menelpon sesempat mungkin. Karena kami hanya memegang HP atau handphone untuk alat komunikasi kepada sesama dan orang tua itu hanya di hari Sabtu dan Minggu. Oh, berarti jarang main Facebook gitu ya, online gitu ya? Siap. Kan kegiatan padat, jadi kami butuh istirahat, jadi tidak boleh terlalu menggunakan HP. Salut sama kalian. Jadi benar. Jadi memang benar-benar diatur schedule-nya sampai main handphone pun juga demikian. Kalau Rio gimana Rio? Orang tua gimana responnya? Ya, mohon izin Kak, kalau untuk saya secara pribadi mungkin ya sama seperti Bramon, di mana orang tua itu kan pasti mau yang terbaik untuk anaknya. Dan kalau untuk saya secara pribadi, saya memang dari awal waktu SMP sudah memang sempat sekolah di Jayapura, jadi sudah pada saat waktu saya pertama kali untuk ibaratnya untuk merantau, jadi orang tua saya sudah pesan sama saya kalau apapun yang saya mau lakukan, apapun yang saya inginkan silakan, yang penting harus bertanggung jawab dengan itu, kemudian harus jadi orang mandiri. Jadi apa yang saya ambil dan apa yang saya pilih itu tentunya orang tua saya selalu dukung. Dimana yang jelas selagi itu baik dan bagus untuk saya, kenapa tidak? Jadi tentunya orang tua sangat support sama saya, izin. Baik. Ini Bramon dan juga Rio, kalau tamat dari sini udah gimana? Apa memang harus ada tes lagi untuk kerja atau memang menunggu giliran jatah kuota untuk masuk kerja atau gimana sih yang kalian tahu untuk masa depan setelah tamat? Ini 4 tahun kan? Siap, izin Kak. Silakan, mungkin siapa mau jawab, Rio atau Bramon? Siap, izin menjawab Kak. Jadi setelah lulus, memang dari awal kami sudah punya beberapa kontrak yang memang dipasang. Ikatan dinas ya? Iya, jadi ketika kami lulus memang pada saat pendidikan itu memang berat sekali yang harus kami hadapi. Karena kami dididik untuk siap tidak siap, kami harus siap. Karena kami sudah menerima apa yang menjadi pilihan kami. Sehingga pada saat pendidikan memang sangat berat. Tetapi untuk ketika lulus memang kami tidak akan jauh daripada dunia penerbangan. Dan untuk pada saat ketika kami lulus, kami nanti kalau saya sendiri itu mendapatkan 3 license. Jadi ketika lulus itu saya bisa kerja sesuai dengan lisensi saya itu, dan bisa saya kerja di Airnav atau sesuai dengan pembagian yang diberikan dari pihak kampus atau pihak BPSDM. Dan izin Kak, atau bisa berbicara di sini, harapan kami memang sebagai anak-anak daripada Kabupaten Merauke, kami diharapkan untuk memang dari Kabupaten Merauke memang memanggil kami untuk mengabdi kepada tanah air kami, izin Kak. Baik. Tapi kalau masalah pembiayaannya, iurannya atau gimana itu, apa memberatkan atau memang ada beasiswa dan sebagainya? Siap Kak, izin normal. Ini normal maksudnya sama dengan kampus-kampus lain gitu ya? Siap, izin Kak, tidak normal tuh maksudnya tidak memberatkan, izin Kak. Oh, baik ya. Ya, beberapa perbedaan kalian ya, kayak mungkin kakak mengamati beberapa para taruna gitu kan, harus menggunakan seragam meskipun tidak di kampus gitu kan. Contoh ke tempat-tempat umum gitu, ke gereja, ke tempat ibadah, ada aturan-aturan ya. Dengar-dengar ada jarak tertentu harus tetap menggunakan baju kalian, baju kebanggaan, seragam kebanggaan. Itu mungkin bisa dijelaskan
seperti apa gitu pentingnya menggunakan seragam kebanggaan itu? Bramans duluan atau mungkin Rio, silakan tambahkan. Akan dijawab oleh Taruna Rio, izin Kak. Silakan Ri. Siap, izin Kak. Terkait itu mungkin kembali kepada kebanggaan kami Kak. Kalau memang ada beberapa taruna yang mungkin keluar dari rumahnya mungkin tidak memakai seragam, itu mungkin lebih kepada dari dirinya sendiri. Kalau memang dia cinta sama alma maternya, berarti dia cinta sama kampusnya, berarti dia harus memakai seragamnya. Memang begitu ya. Jadi siap. Baik. Jaraknya kurang lebih 100 meter dari rumah. 100 atau 200 meter dari rumah harus pakai gitu. Jadi itu wajib gitu ya. Siap Kak. Jadi memang itu wajib, sudah menjadi aturan. Baik. Jadi bukan kan orang awam pikir kami sombong akan pakaian kami. Tidak, tapi ataupun aturan. Kami sebenarnya tidak. Itu memang sudah suatu aturan. Dan kalau ditanyakan kepada kami bukan menjawabnya sebagai kami meninggikan hati kami ataupun apa, tapi lebih kepada kami bangga. Kami bangga menjadi seorang itu alma mater kami. Bukan karena kami ingin pamer kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Izin. Jadi memang sudah aturan ya, harus pakai seragam jarak 100 atau 200-an meter dari tempat tinggal kalian atau dari tempat kampus kalian gitu ya. Kalau keluar ya. Siap Kak. Tidak rasa gimana gitu pakai baju kayak gitu. Maksudnya artinya kan jadi tidak leluasa kan dalam bergerak dan sebagainya, tapi udah biasa ya, malah bangga banget ya. Bangga sekali ya. Siap Kak, benar Kak. Malah bangga sekali. Baik. Kak. Ada sanksi tidak kalau memang contoh tidak pakai? Tidak. Untuk itu ada Kak. Kayak gimana sih? Itu tergantung dari pengasuhnya. Biasanya pengasuh mempunyai porsi sendiri terkait sanksi itu Kak, izin. Oke, poin tadi yang sempat dibilang gitu ya, Rio ya, Bramans ya. Siap. Baik. Ya, nanti di sesi terakhir kita closing, saya akan memutarkan sebuah lagu karya angkatan kalian ya, Kita Indonesia. Dengar-dengar angkatan kalian ini juara 1 ya buat lagu gitu. Yang dipersembahkan untuk Indonesia dari Taruna Poltek Bank Jayapura yang kalian buat. Tetapi sebelum lagu itu nanti diputar sebagai closing dari obrolan kita, kalian punya pesan tidak yang pengen kalian bagikan untuk anak-anak Papua bahwa ayo kalian pasti bisa juga seperti kalian gitu. Maksudnya anak-anak muda lainnya bisa seperti kalian dan kuliah di tempat kalian menjadi seorang taruna remaja atau menjadi taruna itu adalah sebuah tempat kuliah atau tempat yang bisa membuat kalian menuju ke tingkat karir yang sukses gitu atau yang baik gitu. Silakan mungkin masing-masing. Siap, mohon izin Kak, mungkin duluan dari saya, Taruna Rio. Untuk sobat kreatif semua yang sedang mendengarkan di sore hari ini maupun siang hari, kalau dari saya ingin berpesan kepada seluruh rekan-rekan semua yang sedang berjuang dalam mengikuti untuk sekolah kedinasan ataupun yang lainnya, di mana hal pertama yang saya ingin taruh sebagai landasan yaitu Tuhan, di mana atau kita harus utamakan Tuhan, itu pertama kalau pribadi dari saya. Yang kedua, usaha. Kita harus percaya bahwa usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi ketika kalian memang sungguh-sungguh, tetap semangat, pasti hasil yang terbaik akan diberi. Dan tentunya ditopang dengan yang tadi pertama saya bilang, yaitu doa. Mungkin itu dari saya. Dan mungkin kalau saya secara pribadi, saya ingin berbicara kepada seluruh putra-putri daerah di Papua, mungkin terlebih khusus juga untuk Merauke, karena saya juga dari Merauke. Jangan pernah beranggapan bahwa kalian tidak bisa. Sebenarnya kalian bisa. Buktikan pada mereka bahwa ini tempat kami, bahwa kami juga bisa berbuat, kami juga bisa untuk menjadi seorang yang penting bagi tempat kami di sini. Jadi saya juga sangat berharap. Kemudian saya juga ingin berbicara kepada untuk teman-teman yang khusus dari Papua, tempat kami di penerbangan, kami sangat membutuhkan juga teman-teman yang dari Papua. Karena di dunia penerbangan sendiri di Papua, seperti yang kita tahu, penerbangan di Papua seperti mungkin di Wamena, bandaranya kan kalau untuk itu kan masih mendarat di lereng-lereng gunung atau itu. Jadi mungkin mari kita masuk ke dunia penerbangan, kita benahi yang terjadi di Papua. Kita harus bangun Papua. Bagaimana Papua mau maju kalau kita sendiri belum untuk fokus ke seperti sekolah-sekolah begini. Mungkin harapan saya yang terbesar adalah untuk seluruh putra-putri daerah, mari kalau ada
kesempatan kita bangun tanah kita. Baik. Mungkin seperti itu. Baik. Bramons, tambahan Bramons? Harap pesan, Izin harapan? Dari Taruna Rio, kalau saya tambahan untuk seluruh teman-teman sobat kreatif yang setia mendengarkan siaran hari ini, saya memiliki pesan bahwa COVID ini merupakan tantangan terbesar bagi kita semua. Ini adalah sebuah dinding besar yang memang harus kita pecahkan untuk menggapai cita-cita kita. Di sini kita bisa tahu bahwa pada saat COVID begini banyak sekali anak-anak yang sudah malas lagi untuk berpikir, malas lagi untuk bekerja sebagai berusaha untuk menjadi berusaha untuk menggapai cita-cita yang dia inginkan, seperti salah satunya profesi di dunia penerbangan. Banyak yang lebih lari ke entertainment atau kreativitas video dan lain-lainnya. Tetapi kita perlu ingat bahwa SDM Papua ini harus kita unggulkan dan kita junjung tinggi kualitasnya. Karena ini adalah tanah kita, bagaimana kita membangun sumber daya, membenahi sumber daya alamnya, dan juga kita memperkokoh sumber daya manusianya. Dengan apa? Kita tidak perlu jauh-jauh sekolah ke Jawa. Di Papua sudah ada salah satu sekolah penerbangan yang ada di Jayapura. Kenapa kita harus pergi lagi ke luar Papua untuk mencari ilmu, sedangkan di tanah dalam kita ada. Papua itu kalau bukan kita lagi yang bersekolah dan bukan lagi kita yang membangun, lalu siapa lagi yang nanti mau ada bersama-sama di tanah Papua? Baik. Bila perlu dari tanah Jawa, Kalimantan, Sulawesi datang kuliah di Jayapura ya, di kampus kebanggaan kalian ya. Kita harus pergi lagi ke luar Papua untuk bersekolah. Kalau dari Jawa bahkan sampai dari Aceh datang sekolah ke Papua. Oke, baik. Satu lagi, kalian pengen ngucapin terima kasih untuk siapa saja yang selama ini support kalian. Yang kedua, bagaimana rasa bangga kalian dengan kampus kalian masing-masing. Rio, terus Bramons. Izin Kak. Mohon izin Kak. Tentunya pertama terima kasih itu saya naikkan ya tentunya kepada Tuhan karena kesempatan yang Dia beri sehingga saya bisa menjadi taruna. Yang kedua orang tua, dan yang ketiga untuk saya punya teman-teman rekan seperjuangan di kampus dan juga saya punya pengasuh Fajar. Terima kasih untuk pembinaannya selama kami di kampus. Terima kasih juga untuk Pak Direktur dan mungkin untuk seluruh semua keluarga ataupun kerabat yang sudah mendukung saya. Terima kasih. Baik. Oke, berikutnya siapa? Bramons? Izin Kak, kalau saya ucapan terima kasih pastinya juga kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat semua yang kesempatan yang indah ini. Dan saya juga berterima kasih banyak sekali kepada, dan saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya juga kepada tim media dan RRI Merauke yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyuarakan suara kami. Karena dengan adanya tim media seperti ini, kita semua disatukan dari ujung timur Indonesia sampai ke Sabang, semua itu menjadi satu lewat Radio Republik Indonesia. Sehingga lewat Radio Republik Indonesia ini menjadi suara-suara kreativitas anak muda, memberikan motivasi dan juga memberikan kreativitas yang tinggi bagi seluruh anak Indonesia, terkhususnya Papua. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Andus Johannes Luba GP yang telah mendukung saya, karena memang saya juga menggunakan nama beliau. Saya ucapkan terima kasih dan semoga Bapak selalu sehat selalu. Jika Bapak mendengarkan, salam hormat Bapak, izin. Biasanya suka dengar Pak John Luba tuh. Semoga dengar. Izin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah menyupport dan juga sudah memberikan suara di Radio Republik Indonesia lewat mungkin acara Manema Show dan juga mungkin acara seperti saat ini kita laksanakan. Iya, itu sangat-sangat bagus sekali untuk dipertahankan dan semoga ini juga menjadi suatu tempat untuk seluruh anak-anak yang
ada di Kabupaten Merauke untuk terus maju dan menunjukkan bahwa kami dari Merauke itu yang menunjukkan menghadirkan matahari. Baik. Sehingga berarti kami juga harus menjadi berkat bagi banyak orang. Cahaya ya, Seperti itu. baik, terang, baik. Siap. Baik, itu saja. Oke, Siap, itu aja baik. tadi. Terima kasih. Kalau memang Pro2 adalah pusat kreativitas anak muda, tanpa diminta sudah menjadi tanggung jawab ya untuk menjadi wadah ya untuk anak-anak muda Merauke khususnya mengekspresikan kepintaran mereka ataupun juga kreativitas mereka. Ini saya akan putarkan satu lagu yang akan menutup kebersamaan kita, judulnya Kita Indonesia, ada di YouTube juga. Dengar-dengar nih lagu ini kalian dapat juara 1 ya. Siapa yang mau jelasin nih? Dan dinyanyiin sama kalian-kalian. Siap, mohon izin Kak, ini dengan saya Tornario. Izin mungkin bercerita tentang sedikit. Kami di kampus kan dikasih keluasan untuk mengembangkan bakat kami. Ini juga sekalian info buat teman-teman kalau kami Taruna itu tidak kaku, tapi kami bisa mengembangkan masing-masing bakat kami. Jadi kalau saya kebetulan di Merauke, saya kebiasaan bikin lagu. Jadi saya membuat lagu, saya mengajak teman-teman saya, kita membuat lagu dari kampus kami untuk menyorakan ke kalangan-kalangan di orang muda khususnya, kemudian kepada seluruh Indonesia. Kebetulan untuk yang lagu Kita Indonesia itu spesial untuk ulang tahun Indonesia yang kemarin, yang ke-75. Dan terkait juara jingle COVID-19 itu juara 1, itu lomba yang tentang COVID-19. Kita harus membuat suatu jingle yang sangat kreatif. Itu ada lagunya tersendiri Kak. Tapi sementara kita, iya Kak. Jadi itu puji Tuhan kami mewakili nama Papua juga, kami dapat juara 1. Luar biasa. Itu juga mewakili seluruh sekolah kedinasan di seluruh Indonesia, baik dari darat, laut maupun udara. Kami mampu mengangkat nama udara dan juga kami mampu mengangkat nama Papua khususnya untuknya daerah Merauke secara saya pribadi, karena saya termasuk orang yang berperan penting. Dan juga pertama saya mau ingin berterima kasih pada tim humas saya yang sudah membantu menggarap video kami, jadi kami bisa mendapatkan juara. Untuk Taruna Fadli, terima kasih. Mungkin tadi itu Kak. Ada juga untuk seluruh hip hop Merauke. Baik. Ini lagu Kita Indonesia akan saya putarkan, yang nyanyi siapa-siapa saja. Kamu juga ada sama Bramons, Rio. Siap, izin nggak kalau untuk Taruna Bramons dia menyupport kami, tapi kalau untuk lagu Kita Indonesia itu saya sendiri. Kemudian ada teman saya, ada Taruna. Pokoknya beberapa Taruna ya. Ya, ada beberapa Taruna Kak. Oke, lokasinya di kampus kalian ya. Ini ajang promosi fisik kampus ya. Ya, bisa nih teman-teman subscribe ya. Ada di YouTube Politeknik Penerbangan Jayapura, ada lagu judulnya lagu viral Kita Indonesia yang akan menutup kebersamaan kita ya. Oke, dan maju terus untuk Politeknik Penerbangan Jayapura meskipun bukan di Merauke. Selain kita membanggakan kampus kita Universitas Musa Mus Merauke, tapi dari dunia sekolah penerbangan kami juga membanggakan ya. Jayapura adalah salah satu daerah di Papua, dan ada satu kampus yaitu Politeknik Penerbangan yang bisa melahirkan insan insan perhubungan ya, atau insan penerbangan begitu ya Bramons ya, dan juga Rio. Baik, terima kasih ya buat Bramons Yohanes Ngilawane dan juga Rio Febrian Tilcuir untuk waktunya bersama dengan Numpang Nampang RRI Pro2 Merauke berbagi cerita. Saya yakin ini bisa memberikan rangsangan, semangat, virus-virus positif untuk anak-anak muda lainnya. Jika ingin menggeluti dunia penerbangan, tidak usah jauh-jauh, bisa ke kampus kebanggaan kalian, deket aja kok dari Merauke di Politeknik Penerbangan Jayapura. Dan saya rasa Pak Direktur dan juga pengasuh atau seluruh yang terlibat di kampus kalian pasti bangga untuk kalian anak Merauke yang sudah bisa berbagi sedikit cerita ataupun juga informasi menyangkut sekolah kebanggaan kalian. Begitu ya Rio dan juga Bramons ya. Oke, terima kasih dan sahabat kreatif, sampai di sini dulu Numpang Nampang Pro2 lagu Kita Indonesia. Persembahan dari Taruna Poltek Bank Jayapura akan menutup kebersamaan kita. Saya Kakak Frankie Wohel undur suara. Kita ketemu di Numpang Nampang edisi selanjutnya. Salam kreatif. Beri aku 10 pemuda, Jaya akan menjangkan dunia, tapi tidak di sini. Beri aku 6 pemuda, Jaya akan kuguncangkan Indonesia. Salam dari timur Indonesia.
Indonesia. Ada salam dari tong anak Melanesia. Dari timur tong bersuara, menyapa bukan dari istimewa tapi dari para-para. Coba buka lagi buku, mungkin masih ada cerita yang di tempo lalu. Coba ingat waktu itu, adakah mereka yang nyerah diserang musuh? Semangat 45 selalu dalam dada. Kita ini pemuda, bukan budak. Ada cerita dulu yang jadi sejarah. Pemuda berjuang hingga lupakan ibunda. Merah putih jati diri, pagi penuh tanpa pamrih. Kalau jatuhkan berdiri, kita kuat bersama bukan karena sendiri. Jangan lupakan, selalu ingatkan, merah putih itu kita punya kebanggaan. Kita Indonesia bersatu teguh tanpa ada beda. Jangan lupakan, selalu ingatkan, merah putih itu kita punya kebanggaan. Kita Indonesia sekali merdeka tetap merdeka. For feminist country. Sekarang kita tidak bisa lagi bersedih. Kita sudah bisa berdiri sendiri. Pegang tangan mari kita berlari. Dari pagi mulai menyinari. Wake up, mari sini. Lawan pandemi dalam negeri ini. Saya pasti mentari dan terbit lagi. Tidak rasa takut tetap tertujuan. Bineka tunggal ika satukan kita semua. Dengar yang saya bilang. Habis gelap pasti terbit matahari. 5 tahun Indonesia telah merdeka. Jadi jangan pernah lupakan perjuangan dari mereka. Jangan lupakan, selalu ingatkan, merah putih itu kita punya kebanggaan. Kita Indonesia bersatu teguh tanpa ada beda. Jangan lupakan, selalu ingatkan, merah putih itu kita punya kebanggaan. Kita Indonesia sekali merdeka tetap merdeka. Kita bagus sama rasa, kalau ada beda-beda bagus beda rasa. Kita Indonesia, kita Indonesia. Jangan lupakan, selalu ingatkan, merah putih itu kita punya kebanggaan. Kita Indonesia bersatu teguh tanpa ada beda. Jangan lupakan, selalu ingatkan, merah putih itu kita punya kebanggaan. Kita Indonesia sekali merdeka tetap merdeka. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.